Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kami akan kabarkan tentang terbitnya sebuah keputusan Menteri Pan-RB yang terbaru terkait dengan pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penurunan passing grade atau nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi pengadaan P3K di tahun 2021 untuk jabatan fungsional guru. Ini adalah hal-hal yang ditunggu-tunggu bagi guru honorer. Tapi sebelum kita masuk di pembahasan, teman-teman silahkan yang baru saja menemukan channel ini subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Telah terbit ya keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Ini adalah surat Permen Pan-RB yang keputusan Menteri Pan-RB yang terbaru yang terbit baru saja ya, dan ini mengatur tentang seleksi kompetensi P3K guru beserta dengan penurunan passing grade-nya. Kami akan bacakan sedikit karena pada teknisnya nantinya besok ya teman-teman, ini tentunya akan dijabarkan atau akan dijelaskan oleh Kemenpan RB ataupun oleh Panselnas mengenai peraturan ini. Kami bacakan. Memutuskan diktum yang ke-1, nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Ini adalah untuk diktum yang pertama. Untuk yang kedua, nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 terdiri dari nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan nilai ambang batas wawancara. Ini sama ya dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang sebelumnya. Kemudian diktum ketiga, nilai ambang batas yang dimaksud pada diktum ke-1. Nah, jadi ini ada pembagian passing grade ya, atau nilai ambang batas yang ada 3 kategori. Yang pertama adalah nilai ambang batas kategori 1, kemudian yang kedua nilai ambang batas kategori 2, dan yang ketiga C adalah nilai ambang batas untuk kategori 3. Ini merupakan penyesuaian dari keputusan sebelumnya yaitu nomor 1127 tahun 2021 ya. Nah, kemudian nilai ambang batas kategori 1 itu yang seperti apa, itu dijelaskan di diktum keempat. Nilai ambang batas kategori 1 merupakan nilai ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1127 tahun 2021. Artinya, nilai ambang batas pada kategori yang pertama ini adalah masih sama dengan nilai ambang batas asli ya yang terdapat di dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 1127 tahun 2021. Nah, kemudian untuk nilai ambang batas kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah 110 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural dan 20 untuk wawancara. Jadi untuk nilai ambang batas kategori 2 ini terjadi penurunan ambang batas ya dari kompetensi manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Yang tadinya 130 menjadi 110, dan wawancara yang tadinya 24 ini turun menjadi 20. Kemudian siapa yang mendapatkan nilai ambang batas kategori 2 ini? Di diktum ke-6 dijelaskan nilai ambang batas kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kelima diberlakukan bagi peserta yang berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Nah, jadi nilai ambang batas kategori 2 ini khusus untuk yang berumur 50 tahun ya, 50 tahun ke atas atau paling rendah 50 tahun. Kemudian di diktum ke-7 dijelaskan nilai ambang batas kategori 3 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah
A. Nilai seleksi kompetensi teknis bagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Nanti jadi di bawah, bagian bawah ada tabel ya, lampiran 1 yang merupakan nilai ambang batas kompetensi teknis untuk nilai ambang batas kategori 3 ini. Kemudian poin B 130 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Poin C 24 untuk wawancara. Jadi untuk nilai ambang batas kategori 3 ini, nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural dan juga wawancara tetap ya 130 dan 24. Tetapi nanti di seleksi kompetensi teknisnya itu akan ada penurunan nilai ambang batas yang cukup signifikan. Nah, jadi ini 3 nilai ambang batas dari kategori 1, 2, dan 3. Kemudian diktum ke-8. Diktum ke-8 ini merupakan nantinya bagaimana cara penentuan kelulusan ya, baik di seleksi kompetensi 1, kompetensi 2 ataupun seleksi kompetensi 3. Nah, di diktum ke-8 ini secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada 3 urutan dalam penentuan kelulusan ya, baik di tahap 1 atau 2 serta di seleksi kompetensi yang ketiga. Yang pertama, terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Jadi yang pertama itu masih menggunakan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 1127 tahun 2021 atau yang bisa kita sebut dengan nilai ambang batas asli ya, yang dulu terbit terlebih dahulu dan berperingkat terbaik. Jadi masih tetap digunakan. Kemudian B, jika setelah huruf A diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Jadi ketika masih ada setelah diberlakukan A ya, diberlakukan ketentuan A, nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik, ternyata masih ada formasi yang kosong, maka mulailah diberlakukan ketentuan yang kedua, ketentuan B, yaitu dengan menggunakan ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Kategori 2 berarti untuk umur yang memiliki umur minimal 50 tahun. Kemudian jika setelah huruf B diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik. Jadi ketika sudah diberlakukan 2 ketentuan secara berurutan, kemudian masih ada formasi yang lowong, artinya masih ada formasi yang belum terisi, maka diberlakukan nilai ambang batas untuk kategori yang ketiga. Nah, ini adalah mekanisme penentuan kelulusan ya, baik di tahap 1, tahap 2, dan ketiga. Kemudian di diktum yang ke-9 ini masih sama ya. Jadi di Permen nomor 28 tahun 2021 tentang ini ya, ada 2 kategori atau kelompok. Jadi kelompok yang pertama adalah berisi pelamar di sekolah tempat mengajar dan memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi sesuai dengan jabatan. Yang kedua adalah berisi peserta melamar di sekolah bukan tempat mengajar yang memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi sesuai dengan jabatan yang dilamarnya. Kemudian peserta bagaimana dimaksud dalam diktum ke-9 selanjutnya berkompetisi pada kelompok masing-masing. Artinya teman-teman yang sudah mengunci formasi di sekolah induk itu tidak akan pernah bisa diambil ya oleh kategori atau kelompok yang kedua. Kemudian dalam hal alokasi kebutuhan dari kelompok pertama sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh peserta tidak memenuhi nilai ambang batas kategori 1, 2, dan 3, maka peserta dari kelompok kedua sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 tidak dapat mengisi kekosongan tersebut dan berlaku sebaliknya. Nah, ini jadi antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu tidak bisa mengisi pada kelompok
lintas kelompok, hanya bisa mengisi di kelompok masing-masing. Nah, kemudian di diktum ke-12 ini pengecualian ya pemberlakuan keputusan ini di Papua dan Papua Barat. Nah, kemudian bagaimana untuk nilai ambang batasnya? Kita lihat untuk kompetensi teknis ya. Nah, untuk batas kompetensi teknis itu di nilai ambang batas kategori 3 itu terdapat penurunan yang sangat drastis ya, dari yang nilai teknis untuk guru agama. Jika di nilai ambang batas kategori 1 325, itu nilai ambang batas kategori 3 itu 275. Nah, ini adalah nilai ambang batas untuk mapel ya. Setiap mapel untuk di kompetensi ambang batas kategori 1 dan sampai kategori yang ketiga. Adapun untuk nilai ambang batas kategori 1, 2, dan 3 untuk manajerial itu terjadi penurunan di nilai ambang batas kategori 2, yaitu untuk pelamar yang memiliki umur minimal 50 tahun. Nah, kalau kita melihat dari surat ini, kami yakin ya bahwa besok tentunya guru-guru honorer bakal banyak yang lolos. Selain dari yang sudah disampaikan oleh Kemendikbudristek ya, ada 92 ribuan yang sudah lolos. Akan tetapi nantinya tetap banyak yang bisa masuk karena karena diberlakukannya nilai ambang batas terutama di nilai ambang batas kategori 3 ya, karena di kategori 3 ini terdapat penurunan yang sangat signifikan dari nilai ambang batas kompetensi teknis. Nah, sekian informasi dari kami. Jangan lupa untuk penjelasan lebih lengkapnya, lebih rincinya nanti teman-teman silahkan saksikan. Besok akan ada live ya lewat YouTube dari Panselnes. Nanti silahkan cermati dan semoga guru-guru honorer bisa menjadi ASN di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.